Jadi kita booking duluan untuk 1 musim ke depan, yang mana kurang lebihnya sampai sekarang masih berjalan itu per bulan 1.000 seat, Mas. Jadi per bulan 1.000 seat. Tapi di satu sisi makbulnya seseorang itu hak prerogatif Allah, Mas. Masalahnya itu. Betul sekali, benar. Allah yang punya. Kamu itu di depan mata nih rezekinya nih. Kebetulan dari orang tua nih. Kok nggak bersyukur gitu? Halo, selamat datang di Business Talk Kampus Bisnis Umar Usman. Nah, saat ini alhamdulillah kita sudah bersama Mas Syafiq. Beliau VP Operation dari Safwa Group. Nah, nanti kita banyak cerita dengan beliau nih. Kira-kira inspirasi apa yang kita dapat dari Mas Syafiq pada podcast kali ini. Baik, selamat datang Mas Syafiq sebelumnya. Dari mana Mas? Terima kasih. Perjalanan. Ya, Mas Dimas, terima kasih. Saya aslinya Banjarmasin, Mas. Banjarmasin. Iya. Kebetulan tadi pagi baru mendarat dari Banjarmasin. Waduh, langsung nih. Iya, langsung ke sini. Sedikit prepare langsung ke sini. Oke. Untuk menghadiri undangan Umar Usman, Masya Allah. Terima kasih biasa nih ya. Jadi Umar Usman ini bersyukur nih Mas Syafiq bisa hadir di podcast kali ini, cerita-cerita kita nanti ya. Mudah-mudahan nanti teman-teman di Umar Usman maupun dari teman-teman di luar sana bisa mendapatkan insight ya, inspirasi keren dari Mas Syafiq. Oke, Mas Syafiq, mungkin pertama kali ya Mas Syafiq ya. Kalau boleh tahu nih, Mas Syafiq boleh perkenalan diri dong ke teman-teman. Kira-kira namanya Mas Syafiq, sekarang tinggal di mana, kemudian aktivitas saat ini sedang apa gitu. Ya, makasih ya Mas Dimas. Pertama luar biasa bisa menghadiri podcast Umar Usman Business Talk di periode sekarang ini, Masya Allah, tabarakallah. Jadi nama saya Muhammad Syafiq Helmi, Mas Dimas. Jadi aslinya Banjarmasin, tapi saya sudah cukup lama tinggal di Jakarta. Oke. Jadi di daerah South City, Pondok Cabe, Mas. Pondok Cabe. Iya. Jadi Pondok Cabe dari 2020 sih kami tinggal di situ. Berarti asli Banjarmasin ya? Aslinya Banjarmasin. Mantap. Insyaallah. Berarti Mas Syafiq saat ini sedang sibuk apa nih Mas? Jadi saya selaku generasi penerus bisnis orang tua, Mas. Masya Allah. Jadi apa nih Mas bisnisnya Mas? Jadi boleh langsung kita perkenalkan ya Mas ya, dari profil kami. Nama perusahaan orang tua kebetulan yang sebagai founder itu namanya Safwa Group, Mas. Safwa Group. Iya, Safwa Group itu diambil dari kata bahasa Arab. Kalau boleh sedikit sharing ya, Mas. Jadi diambil dari kata bahasa Arab itu dari kata sofin. Sofin. Iya, sofin dengan masdarnya adalah sofwah yang bermakna itu kejernihan air, Mas. Kecemerlangan, kebersihan. Jadi nama itu doa lah bagi khususnya Bapak kami, itu doa untuk apa? Untuk perusahaan yang menjalankan bisnis, stakeholder, shareholder, semua yang bersangkutan di kami dengan bersih, dengan cemerlang, dengan kegiatan yang syariah semuanya, insya Allah. Keren ya Mas, walaupun saya nggak tahu bahasa Arab ya. Tapi ya Masya Allah, jadi dari nama memang itu doa ya. Jadi kayak nama kita ya Mas ya, nama saya, nama Mas Syafiq. Iya, ya. Semua nama kan pasti ada makna doanya, Masya Allah. Nah kalau boleh tahu Mas, berarti Mas Syafiq kan meneruskan bisnis dari keluarga ya. Nah kalau boleh tahu, bisa dijelasin dong Mas bisnisnya apa aja kira-kira Safwa ini? Ya, jadi Safwa Group ini Mas berdiri tidak begitu lama di 2010. 2010. Jadi 2010 kami berdiri, dimulai dari Safwa Royal Property. Salah satu unitnya ada Safwa Guest House di Kalimantan Selatan, Banjarmasin, Banjarbaru tepatnya. Seiring berjalannya waktu, developer perumahan kami menyusun menuju segmen itu rumah subsidi, Mas. Rumah subsidi dan rumah komersil. Jadi middle, up dan low kita jurusin untuk
segmennya untuk developer di Banjarmasin khususnya Mas. Di 2018 kami ada unit lagi Safa Holidays. Safa Holidays itu perjalanan umroh dan haji dan halal tour, semua perjalanan yang domestik ataupun internasional kita tanganin insya Allah. Berawal dari kebiasaan keluarga kami, insya Allah setiap tahun itu suka umroh Mas, ceritanya dulu ya sebelum buka umroh ini ceritanya. Iya. Jadi kalau ngomongin jalan-jalan seru sebenarnya. Iya, jadi jalan-jalannya ke apa namanya? Ke Mekah dan Madinah ya Mas. Iya, pastinya Mas, pastinya. Berarti 2 ya atau ada lagi Mas? Ada Safa Energi yang Safa Energi bergerak di mining ya, jadi tambang nikel khususnya di Kendari. Ada trader juga Safa Energi di batubara di Banjarmasin juga. Masya Allah, masih banyak ya. Jadi luar biasa Safa Group. Tadi katanya baru ya, baru 2010 tapi ternyata udah banyak bisnis yang digarap ya. Iya, insya Allah. Salah satunya berarti Mas Syafiq fokus di mana nih Mas? Kalau saya fokusnya kebetulan ya Mas ya, difokuskan dulu untuk di Safa Holidays. Safa Holidays. Iya, Safa Holidays. Oke teman-teman semuanya, jadi luar biasa ya. Mas Syafiq ini masih muda. Kalau boleh tahu Mas Syafiq umur berapa sih? Aduh, gak enak ini. Jadi umur saya di 2023 24 tahun Mas. 24 tahun. Tapi sekarang masih 23 ya. Masya Allah. Berarti masih jomblo juga. Masya Allah ya, baru 23 tahun udah jadi VP perusahaan besar ya. Banyak banget yang dikelola oleh Safa Group. Walaupun sama saya beda-beda tipis lah ya. Beda-beda. Tuan saya kayaknya dia. Tuan saya malah. Ya mudah-mudahan ya. Oh iya. Ya Masya Allah ya Mas Syafiq ya. Baru 24 tahun tapi sudah terjun di dunia bisnis yang ya kita tahu lah ya Mas, dunia bisnis itu banyak tantangan, banyak cobaan juga ya. Pastinya. Nanti kita akan gali lebih dalam lagi sama Mas Syafiq. Siap Mas. Oke, mungkin kita sebelum gali Mas Syafiqnya nih, saya pengen gali Safanya dulu di Mas. Safa Holiday nih terutama kan. Ya. Ya kebetulan saya suka jalan-jalan juga sih. Walaupun jalan-jalannya masih sekitaran Bogor Jakarta. Tapi mudah-mudahan dengan ngobrol ini mudah-mudahan saya bisa jalan-jalan ke Mekah dan Madinah mungkin. Amin, ya. amin Mas. Dengan Safa ya. Nah, kalau boleh tahu Mas, Safa Holiday ini selain tadi ya perjalanan umroh, haji, ada apa lagi sih di Safa Holiday ini? Iya. Jadi memang Mas yang kami junjung tinggi itu memang perjalanan umroh dan haji. Oke, itu yang utama. Itu yang utama. Tapi di sebelah itu kami juga ada perjalanan internasional maupun domestik juga. Oh, domestik juga. Paket-paket Turki internasional, paket-paket Europe, paket Korea dan Jepang berbasis halal tour. Itu kami provide Mas. Wah, mantap. Yang jadi kalau boleh sedikit sharing mengenai halal tour ini Mas, karena dimanapun tempatnya semua itu ciptaan Allah Mas. Betul ya. Jadi maunya kami menyampaikan pesan itu, jadikan perjalanan kita kemanapun itu zikrullah. Mudah-mudahan sampai kepada para stakeholder, sampai kepada para customer juga. Ya, sepakat sih Mas kalau ya. Jadi ya ini kan bumi Allah ya. Jadi, bumi Allah. Kemanapun kita pergi ya kita harus sambil mengingat Allah. Iya. Luar biasa. Keren banget ini. Itu banyak inspirasi dari ustadz-ustadz kami, senior-senior kami Mas. Kenapa sih tadabur alam kata mereka kayak gitu? Kenapa sih kita harus beranjak? Kenapa sih kita harus keluar untuk melihat alam? Simpelnya kata Kiai senior kami, salah satunya untuk kita lebih sadar besar-besarnya Allah dan kecil-kecilnya kita, katanya gitu. Kalimat simpel itu bikin saya cukup tersadar lagi. Betul sekali. Kalau bisa dilihat ya kita mah bukan apa-apanya. Iya betul. Kalau bandingkan keliling dunia ya ternyata
luas sekali bumi, apalagi di luar bumi ya Mas. Belum lagi. Belum kebayang ya. Oke, ini mantap sekali. Jadi Safa Holidays ya. Jadi banyak tadi selain bisnisnya adalah umroh dan haji perjalanannya, tapi juga ada domestik dan luar negeri. Ini menarik ya teman-teman. Jadi nah satu lagi nih. Kalau dari sisi value-nya kan tadi udah ya Safa ya. Mungkin dari sisi bisnisnya nih Mas Syafiq. Kan mungkin ya Safa Holiday nggak tiba-tiba langsung jreng jadi gitu ya. Mungkin ada pengalaman-pengalaman. Ya kita tahu lah ya pandemi kemarin itu kan berdampak ke semuanya ya. Bukan hanya satu bidang ya, tapi semua bidang bisnis itu terdampak. Nah mungkin ada nggak sih kisah-kisah menarik pas pandemi kemarin dari Safa Holiday? Ya, cukup menarik Mas sebenarnya kejadian kalau kita bisa bilang mungkin force major ya Mas di 2020 sampai 2022 awal seperti itu. Apalagi khususnya umroh yang ditutup aksesnya sama sekali dan kita semuanya dari lini bisnis lain pun apapun itu cukup terdampak. Pastinya semuanya ketentuan Sang Kuasa ya Mas ya. Tapi kita coba mengambil hikmahnya justru 2020 itu kami baru ke Jakarta. Baru ke Jakarta. Sebelumnya base-nya di Banjarmasin. Jadi base kami itu di Banjarmasin. 2020 diputuskanlah oleh orang tua pastinya untuk kita masuk di Jakarta guna mengambil langkah nih persiapan untuk nanti pasti buka. Oh, jadi nggak sekarang tuh nanti. Udah gitu. Optimis ya? Iya udah pasti optimis buka, pastinya. Nah di 2020 kita explore di Jakarta pusatnya di Safa Holidays. Kantor kami di South City, Pondok Cabe itu. Kita ya keyakinan dari orang tua pasti akan buka dan kami di satu sisi develop website Mas. Oh jadi dibenerin websitenya dulu ya. Jadi persiapan. Jadi yang kami tuju itu nggak sekarang ya Mas, nanti karena future-nya Safa Holidays ini nanti anak-anak muda pasti akan berminat untuk umroh. Tuh, dan benar sekali ya ternyata ya. Iya, alhamdulillah seperti itu. Ya. Jadi visinya luar biasa ya. Dan dimudahkan dengan aplikasi website itu yang kami develop ketika 2020 dan sampai sekarang. Betul. Jadi di pandemi kemarin di saat yang lain bubar gitu ya, Safa malah expand ya. Iya, kira-kira kurang lebih seperti itu. Nah, itu memang kalau nggak dari Allah ya. Jadi ya dari siapa lagi Mas ya. Luar biasa nih dari perjalanannya. Oke Mas, berarti memang bisa dibilang baru 2 tahun ya Safa Holiday ya? Iya. Dalam perjalanan sampai sekarang kira-kira boleh diceritain Safa Holiday itu udah ngirim berapa orang umroh atau mungkin sekarang ada fasilitas menarik apa dari Safa, mungkin boleh diceritain Mas. Jadi Mas, ketika kita mengambil langkah untuk persiapan, malahan di sebelah orang-orang wallahu alam bagaimana mengambil langkah seperti itu, memang pastinya banyak kerikil, banyak batu yang membuat kita perjalanannya tidak mulus pastinya ya Mas ya. Jadi apalagi di pusat ibu kota ya yang cukup banyak kompetitor dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah di 2022 awal kami sudah mulai develop website dan sampai sekarang masih dalam tahap penyempurnaan tentunya. Di sebelah itu kami mengambil sisi kita backward strategi. Kita menguatkan lini-lini bisnis umroh ini dengan punya banyak persiapan block seat tiket. Oh, gitu. Tiket umroh tuh. Yang utama adalah Saudi Arabia Airlines dan Garuda Indonesia. Oh, jadi dua maskapai ini? Dua maskapai ini kami kerjasama baik dan kita mengambil langkah itu. Jadi maksudnya block seat itu berarti udah booking duluan gitu ya? Jadi kita booking duluan untuk 1 musim ke depan, yang mana kurang lebihnya
sampai sekarang masih berjalan itu per bulan 1.000 seat Mas. Jadi per bulan 1.000 seat. Per bulan 1.000 seat. Jadi nggak sama kami berangkatnya umroh, bisa sama travel lain, tapi travel lain cukup banyak yang mengambil supply-nya itu dari kami. Jadi kami supplier tiket. Oh gitu. Kepada udah booking tadi ya. Jadi kami berpartner lah sama banyak travel ya dan agen-agen daerah untuk support tiketnya saja. Berarti bisa dibilang kalau sama Safa itu udah pasti berangkat ya? Insya Allah pola kerja kami cukup berbeda Mas. Di satu sisi kita provider tiket, di satu sisi kami provider visa sendiri. Oh visa juga. Iya jadi all in. Jadi yang bisa kami tawarkan kepastian Mas. Insya Allah ya kepastian untuk keberangkatan, kepastian untuk visa terbit tanpa ada nol resiko ketipu lah Insya Allah. Jadi kalau cerita umroh di Indonesia sebenarnya punya sejarah kelam. Iya banyak Mas. Kejadian dulu ya. Tapi dari Safa sendiri punya komitmen ya. Yang sama Safa pasti berangkat ya. 100% ya. Insya Allah Mas 100% karena dari nama doa tadi juga kebersihan bisnis kita yang kami insya Allah mau komit menjaganya. Jadi visa pun kita berpartner sama travel lain Mas. Oh gitu. Jadi cukup banyak travel lain yang ngambil visa sama kita. Di Januari itu sudah sampai 2.500 visa di bulan Januari saja. Yang 2023 kemarin. Alhamdulillah di sebelah itu kami pasti menyediakan paket-paket keberangkatan sendiri Mas. Paket-paketnya juga pasti banyak ya? Paket-paketnya alhamdulillah rutin sebulan 4-5 6 keberangkatan grup ya. Berarti kalau saya sekarang mau langsung booking di Safa dan mau berangkat itu juga bisa ya? Bisa Mas. Berangkat di bulan ini juga bisa deh? Kebetulan Februarinya udah sold out. Udah sold out. Itu masalahnya. Sebenarnya ya udah sold out ya. Februari. Ya jadi saya nggak bisa berangkat nih Februari. Harusnya dari kemarin nih Mas. Iya baru ketemu nih. Kurang lebih kayak gitu Mas ya ininya kita perjalanan kita ya. Tapi 2020 ke 2021 memang banyak penataan internal, banyak penataan website, banyak penataan langkah-langkah. Ketika buka kita harus lari. Jangan ketika buka kita baru nata kayak gitu. Oke. Nah, jadi ketika buka itu bukan buka PT-nya Mas. Buka itu buka kondisi eksternalnya. Layanannya ya. Jadi buka kondisi eksternalnya karena pandemik itu kan eksternal. Itu close sama sekali bahwa perjalanan umroh nol gitu. Nggak boleh. Ketika regulasi pemerintah terbuka, kita harus lari di situ. Jadi mengambil curi start lah kira-kira gitu. Benar juga ya. Jadi kalau yang lain pas pandemi baru prepare gitu ya. Safa udah curi start duluan ya. Jadi prepare-nya pas pandeminya. Pandemiknya. Memang pastinya banyak juga sih Mas, banyak resiko juga ketika kita curi start itu banyak cost tentunya. Betul. Banyak. Tapi itulah pertimbangan kita untuk insya Allah Allah tahu dan Allah kasih hasil yang sekarang itu untuk nutupin yang kemarin gitu, kurang lebih seperti itu. Iya pasti ada resikonya juga lah ya Mas. Iya pasti Mas. Tapi menarik ini Mas. Ini ya jadi satu poin penting juga ya. Jadi kalau dalam bisnis itu waktu itu juga jadi ini ya, jadi faktor juga ya. Siapa yang cepat dia yang dapat ya. Pasti Mas. Karena kita kurang atau kehilangan dana, kurang kehilangan apapun itu bisa tergantikan karena nanti bisa diganti kayak gitu. Betul. Tapi kalau waktu saya pikir susah kita untuk waktu itu adalah apa ya? Hal yang paling berharga di dunia. Iya, kalau uang kan bisa dicari ya, kalau hilang kan bisa dicari lagi. Kalau waktu nyarinya kemana ya? Susah kan? Iya. Makanya luar biasa nih Safa memanfaatkan waktu dengan maksimal ya. Jadi ya pas pandemi kemarin. Oke nih. Oke, sebelum nanti kita bahas Mas Syafiqnya nih, saya terakhir ini terkait bisnisnya nih Mas Safa. Selain tadi curi start nih, bisa dibilang curi start pas pandemi, di saat yang lain berbenah, Safa udah buka gitu ya, keren banget. Nah, apalagi kira-kira Mas, yang menurut Mas Syafiq yang membuat Safa itu
bisa sampai sekarang? Jadi itu tadi ya Mas ya, yang sebenarnya curi start itu istilah inilah ya Mas ya. Sebenarnya bukan curi startnya tapi momentum. Ketika momennya itu kita harus tembak kayak gitu. Jangan nanti aja ditembak, jangan ditembak gitu. Nanti lewat lah musuhnya, jadi kan nggak bisa nembak lagi. Gitu. Jadi saya pikir momentum itu yang kita pastinya ambil. Selanjutnya namanya bisnis ya Mas. Jadi buat mahasiswa Omar Rosman dan siapapun itu tentunya ada trade off, saya pikir Mas. Trade off itu rugi di A, untung di B, rugi di C, untung di D gitu. Saya pikir jadi kurang lebih tapi jalankan sampai ujung-ujungnya untung semua. Untung, faidah lah. Saya pikir. Jadi harus ada keputusan untuk ngambil resiko itu. Risk taker itu kan salah satu sifat entrepreneur. Betul sekali. Mas Dimas entrepreneur sekali ini di topinya. Topi Omar Rosman. Iya, Omar Rosman. Entrepreneur. Iya. Begitu kali Mas. Jadi entrepreneur itu harus berani ngambil resiko. Berani. Kalau nggak berani ngambil resiko, dia nggak berani untuk sukses. Iya, betul. Karena semua kemungkinan pasti terjadi Mas. Tinggal ikhtiar kita maksimal kan. Betul. Terus Allah yang nentuin. Betul sekali. Ada juga tuh yang kami pernah belajar juga ya Mas ya. Risk taker itu gak cukup cuman risk taker aja, tapi risk taker calculate kata dia. Gimana tuh? Harus ngambil resiko yang paling enggak udah diperhitungkan dulu gitu. Jangan terlalu konyol juga untuk berani dan ketabrak-tabrak sehingga belum profit kayak gitu. Tapi harus dikalkulat dulu kurang lebihnya segini. Oh jalan, kita gas aja kayak gitu. Betul. Jadi kalau bicara berani ngambil risiko dalam bisnis ya, itu ada dua hal Mas. Siap sukses dan siap gagal. Iya. Harus siap gagal juga ya. Siap gitu ya. Sekali kepleset. Iya. Allah siap lah ya. Karena juga bisnis ya. Kalau mau berhasil terus mah ya apa Mas? Gak usah bisnis ya. Oke, ini menarik nih Mas Syafiq tentang Safa Holidays ya. Jadi saya juga di tahun ini tuh punya rencana pengen jalan-jalan. Tapi nggak tahu ya mau umroh dulu kah? Ya mudah-mudahan rezekinya cukup ya untuk umroh ya. Amin. Atau mau kemana dulu kah? Kayaknya menarik gitu ya. Udah pandemi udah selesai, kayaknya ini waktu yang tepat deh untuk jalan-jalan gitu. Udah 2 tahun Mas kita. Kemarin itu vakum kan. Betul sekali. Jadi di rumah terus kan gak enak ya. Ini kayaknya waktu yang tepat untuk jalan-jalan. Oke, Mas Syafiq. Jadi selanjutnya kita akan ngobrol terkait Mas Syafiq sendiri. Kan tadi ini udah nih ya bisnisnya Safa Group gitu ya. Tadi banyak banget lini bisnisnya. Kemudian Safa Holiday gitu ya. Mas ada satu lagi. Mumpung ini ya. Mumpung sebelum masuk ke ya. Jadi kami di Safa Holidays juga Mas tujuannya cukup tajam kayak gitu untuk menyampaikan kepada jamaah insya Allah bagaimana kita mendekatin indikator sebagai bagi yang umroh ya Mas ya, umroh yang makbulah, umroh yang mabrur, umroh itu makbulah. Jadi kan sayang kan Mas, perjalanan itu perlu tenaga, jihad, perlu dana, umroh itu perlu maksimal meninggalkan keluarga di Indonesia dan sebagainya. Kalau umrohnya itu nggak makbul, sangat sayang kayak gitu. Tapi di satu sisi makbulnya seseorang itu hak prerogatif Allah Mas. Masalahnya itu. Betul sekali, benar. Itu Allah yang punya. Allah yang punya hak. Ini makbul ini enggak ya? Kan Allah alam juga. Paling enggak yang kami tancapkan kayak gitu Mas untuk menyampaikan kepada para yang terkait, indikator harus didekatin. Indikator pemahaman kita untuk perjalanan ini berserah kepada Allah, mengikutin sunnahnya, mengikutin semua kaidahnya, mengambil banyak pelajaran hikmah dari umroh sendiri, dari dibangunnya Ka'bah itu Nabi Ibrahim dan lain sebagainya.
keluarnya Zam-Zam dari Sayyidati Hajar, semua hikmah itu diambil, sisanya serahkan. Jangan sampai indikator itu nggak didekatin sama sekali, Mas, itu masalahnya. Sayang, karena setelah indikator sudah dekat semua, maka pulang insya Allah jadi kepribadian yang lebih baik. Itu variabel indikator yang bahwa umroh itu makbulah. Insya Allah. Jalan-jalan umrohnya juga nggak sekedar jalan-jalan. Iya, pasti. Tapi sekaligus menambah iman dan apa namanya? Mengambil hikmah. Iya, kemudian hikmah. Pulang-pulang juga menjadi orang yang lebih baik tentunya. Masya Allah nih. Dari situ. Dari apa yang Mas Syafiq cerita ini, jadi saya penasaran nih tentang umroh. Karena jujur saya belum umroh nih. Oh, Insya Allah. Umrohnya belum diizinkan umroh, tapi mudah-mudahan tahun ini mungkin sama Safa gitu. Amin. Ada tawaran menarik. Pasti, Mas. Oke, itu tadi ya dari bisnis Mas Syafiq. Sekarang kita akan ngobrol terkait Mas Syafiq sendiri nih. Nah kalau boleh cerita ya Mas Syafiq ya. Kalau Mas Syafiq ini kan berarti ini bisnis bukan apa namanya? Bukan Mas Syafiq sendiri kan yang jalani ya, tapi bareng keluarga kan ya. Nah kira-kira kalau dari Mas Syafiq sendiri ya, gimana sih bisnis bareng keluarga itu? Iya. Ada nggak perbedaan dengan bisnis kalau kita jalani sendiri? Iya. Oke. Cukup. Saya pikir menarik nih Mas sebenarnya. Jadi saya pikir banyak fenomena ya bisnis keluarga itu untuk disambung oleh keturunannya itu perlu semacam transisi dan kepercayaan, dan dari sisi anaknya kebijakan, tahu diri dan lain sebagainya itu perlu diklikkan kayak gitu. Nah bagi saya Mas, memang alhamdulillah kebetulan Allah itu kasih macam kelebihan ya mungkin dari kami, sehingga perusahaan ini dibangun oleh keluarga dan saya yang melanjutkan. Nah untuk kalau boleh pesen nih langsung sama pelaku-pelaku bisnis keluarga yang ingin menyampaikan kepada keturunan ya, generasi selanjutnya. Tapi pesan ini untuk generasinya ya Mas ya, bukan orang tuanya. Orang tuanya boleh, jadi banyak juga mungkin banyak hikmahnya juga. Jadi yang pertama rasa syukur itu harus dilimpahkan sih Mas bagi generasi-generasi yang lebih muda ya. Rasa syukur tentunya harus banyak, berlimpah, apalagi yang bukan kebetulan sebenarnya memang privilege. Saya pikir ada salah satu privilege ya Mas ya, karena mereka lahir dari bisnis keluarga kayak gitu. Oke, langkah pertama bersyukur itu luar biasa sih Mas. Jadi tapi bersyukur itu bukan nggak cukup, tentunya hanya kalam alhamdulillah gitu. Tentunya bersyukur itu dengan perilaku apa yang dikasih oleh Allah dengan maksimal. Memanfaatkan apa yang dikasih oleh Allah, keadaan apapun itu dengan maksimal, dengan totalitas. Habis bersyukur harusnya generasi-generasi muda ini berpikir be wise. Jadi lebih bijak ya? bijak menyikapi. Kamu itu di depan mata nih rezekinya nih. Kebetulan dari orang tua nih. Kok nggak bersyukur gitu? Nanti ada yang suka mau buka-buka bisnis ini terus kepleset lah ibaratnya. Walau alam ya Mas ya. Tapi yang di depan mata itu harus disyukurin dan harus bijak dapat kesempatan itu. Betul. Nah di kesempatan itu yang ketiga langkahnya lebih inovatif dari apa yang telah ada Mas. Saya pikir perusahaan-perusahaan besar Sampurna, perusahaan-perusahaan besar S Hardware, Mitra 10, saya pikir dulu basicnya skala kecil Mas. Penjualan alat bangunan skala kecil, secara konvensional misalnya.
lahirlah generasi muda yang berpikir lebih inovatif dengan bijaknya dia menyikapi ya. Dia berpikir lebih inovatif, lebih modern pastinya, digitalisasi dan lain sebagainya, mengembangkan apa yang telah ada gitu. Mendevelop apa yang sudah ada, bibit-bibit yang sudah ditanamkan dari orang tuanya, sehingga bisnis itu grow-nya accelerate lah, saya pikir cepat. Iya, jadi kalau apa namanya, meneruskan bisnis keluarga itu kan apa ya? Ada sisi positif, ada sisi negatifnya, tergantung kitanya ya, Mas. Iya, betul, Karena kalau boleh cerita juga ini di Umar Rosman tuh mahasiswanya juga Masya Allahnya ini loh. Banyak. Jadi memang dia second generation yang memang ingin melanjutkan bisnis orang tuanya. Dan kalau kita lihat di luar sana kan ya, Mas Syafiq ya, banyak yang akhirnya gagal melanjutkan bisnis keluarganya gara-gara mungkin ya tadi ya dia tidak bersyukur, dia pengennya yang lebih gitu, dia pengen bisnis yang lain atau mungkin dia malah apa namanya, malah seolah-olah karena dia dapat privilege itu dia akhirnya hura-hura gitu ya, dan main-main, nggak serius dalam menjalani bisnis. Kan banyak ya Mas cerita-cerita kayak gitu ya. Betul. Jadi Mas Syafiq dengan umur 23 tahun udah punya pandangan seperti itu, menurut saya luar biasa ya. Karena di umur-umur Mas Syafiq itu ya, saya juga pernah di umur Mas Syafiq gitu ceritanya. Di umur-umur itu umur mencari jati diri, Mas, ya kan? Setelah selesai kuliah nih, biasanya anak-anak muda itu kan pengen nyoba beberapa hal ya, pengen cari calon istri biasanya kan ya, atau cari sesuatu yang dia nggak dapatkan di waktu kuliah. Makanya Masya Allah ya Mas Syafiq ketika selesai kuliah langsung melanjutkan bisnis dan sudah lebih dewasa dari seusia Mas Syafiq sih. Enggak juga sih Mas. Sama aja. Ada juga waktu mainnya juga ya masih. Jadi saya pikir yang poin kedua itu Mas, be wise itu cukup penting juga ya, dari generasi-generasi yang luar biasa, harusnya disyukurin luar biasa kayak gitu. Banyak nikmat, banyak. Seandainya kamu nggak di posisi itu, orang yang lebih bersyukur, orang yang lebih bijak di posisi itu lebih baik kayak gitu kan, kayak gitu kan. Cuman kebetulan kamu di posisi itu, jadi harus tahu diri kayak gitu. Seakan-akan saya itu banyak kayak teguran diri. Jadi gitu. mungkin bisa jadi ini ya, ujian juga ya. Iya, ujian juga sih. Kan ujian. manusia kan diuji beberapa hal ya, salah satunya dengan ini ya, dengan harta ya. Iya, pastinya Mas. Ujian besar juga. Jadi tapi satu sisi Mas, tanggungan untuk beranjak inovasi itu saya pikir cukup berat ya. Lebih berat, bisa jadi lebih berat, bisa jadi kurang lebih ya, dari founder. Karena berpikirnya harus sustain, kita harus advantage dari yang lain, mengikutin era, yang mana era ini sekarang sangat dinamis. Saya pikir sangat dinamis. Ada digital, apalagi 2020 pasca pandemi kemarin, digitalisasi itu sangat tinggi. Nah dari situ kami juga mengambil langkah development website, aplikasi itu kita garap karena harus ngikutin zaman Mas. Kalau kita di situ-situ aja susah juga Mas. Betul. Memang dunia sekarang itu saya ngelihatnya dinamis sekali. Udah ada AI sekarang ya. Iya, AI. Jadi kayak menggantikan pekerjaan kita ya. Ada contoh simpel juga Mas, misalkan orang tuanya punya rumah makan. Ketika masuk zaman sekarang harus daftarin lah di ojek online. Itu harus masuk Mas, bagi walaupun orang tua nggak terlalu bisa ya. Nah fungsi generasi muda tuh yang melihat peluang oportunis untuk perkembangan era itu yang harus gercep gitu. Maka rumah makan langsung masukin ke pembelian online, toko-toko biasa masukin di toko-toko online dan lain sebagainya. Sesimpel itu harus disikapin sama generasi muda harusnya. Betul sekali. Jadi ini juga jadi apa ya, inspirasi ya buat teman-teman semua yang mungkin yang punya bisnis keluarga, meneruskan bisnis keluarga. Ini Mas Syafiq ini bisa jadi teladan ya.
tidak hanya menikmati gitu ya, tapi juga melanjutkan perjuangan keluarganya. Gitu Mas Afik, Masya Allah. Nah kemudian Mas Afik ini ya, awal dulu waktu diminta keluarga untuk melanjutkan bisnis, reaksi Mas Afik gimana? Kaget kah atau nggak siap kah atau merasa apa? Atau semangat kah atau gimana Mas? Oke. Kebetulan kalau kita throwback ya Mas ya, saya lulus dari pondok Mas, pondok modern Darussalam Gontor, Ponorogo. Iya ada Gontor. Dicanangkan untuk melanjutkan usaha pun sudah cukup lama. Saya pikir dari masuk pondok pun akan diinfo kayak gitu. Seumuran belasan tahun itu di ini kayak gitu. Tapi saya pikir ketika lulus dan ini lini bisnisnya cukup linear sih Mas, sama karakter bahasa Arab yang pastinya soft skill saya pikir yang paling penting untuk melanjutkan pun soft skill kita, adab kita, karakter yang udah dibangun oleh pondok saya pikir juga sangat mendukung, sehingga bismillah kayak gitu. Jadi kalau di pondok itu Mas, lulusan itu ada doa dari kiai untuk dipanggil ustadz. Walaupun ibaratnya sangat muda, tapi udah dipanggil ustadz. Yang penting lulus pondok. Karena doa kiai itu, ustadz itu kan lagi-lagi nama panggilan itu doa. Jadi ustadz ini dulu itu sempat pengabdian itu kan dipanggil ustadz. Ustadz itu sebagai doa dari Pak Kiai, sehingga satu sisi di perusahaan kami itu kita mengupas lagi, ada lagi banyak potensi dari alumni pondok Mas. Dan kami menyusun program yang namanya Ustadzpreneur juga. Oh, program Ustadzpreneur khususnya di tourism, halal tourism dan umroh dan haji. Itu yang kami coba develop juga nih, lagi berjalan. Di Safa Ladies. Jadi sangat banyak jutaan potensi untuk mereka berkembang lebih baik. Bisa jadi pembimbing umroh, bisa jadi tour leader umroh, bisa jadi yang menawarkannya, bisa jadi yang membawa jamaah itu mendekati indikator umroh makbulah. Ustadzpreneur yang kami jalankan lah. Jadi ini ya, memang dari latar belakang Mas juga ya, anak pondok dan pondok Mas. Kerennya ini ya, sejalan ya bisnisnya. Alhamdulillah. Untungnya bukan ini ya, bukan anak pondok tapi bisnisnya mungkin yang beda ya. Kalau itu mungkin perjuangannya lebih ini masih lebih berat juga ya. Ya berusaha untuk adaptasi, tapi basicnya soft skill Mas. Soft skill ya. Yang diajarkan oleh pondok juga sangat bermanfaat. Apalagi mungkin Umar Rosman pastinya saya pelajarin juga dari informasi sebelumnya, banyak soft skill yang diterapkan, karakter building. Betul Mas, banyak untuk adab, untuk itu utama Mas. Utama karena kita di dalam bisnis ketemu banyak orang, ketemu banyak klien, ketemu banyak relasi, harus punya adab dan keberadaan diri yang betul. Jadi kalau di Umar Rosman itu selain belajar bisnis ya, teman-teman juga memang diajarin tadi ya ilmu-ilmu basic tentang keislaman, ya muamalah, adab dan segala macamnya. Jadi ya ketika nanti lulus dari Umar Rosman harapannya kayak Mas Afik. Iya. Jadi siap ya berjuang kami masih belajar juga melanjutkan bisnis keluarga atau membuat bisnis baru. Nah ya betul. Oke, selanjutnya nih Mas Afik. Jadi kalau Mas Afik mungkin pernah dengar kali ya ini, saya dapat ini juga nih tentang mitos dalam bisnis keluarga nih. Katanya ya Mas, dalam bisnis keluarga itu ada mitos nih. Kalau mitosnya itu generasi pertama itu membangun, generasi kedua itu menikmati, generasi ketiga itu menghancurkan. Itu kalau menurut Mas Afik gimana? Mitos ini. Saya juga mitos ada. Saya pikir semua orang berhak berasumsi Mas. Semua orang bisa, apalagi mitos. Maksudnya mitos itu udah dikasih tulisan gitu bahwa mitosnya seperti ini. Orang tuh bisa terbawa sugesti, bisa terbawa asumsi lah. Semua orang berhak tahu itu dan mungkin
berasumsi itu. Tapi selama kita punya pemikiran yang saya pikir itu banyak bersyukur dulu yang utama, bijak dalam keberadaan, dan itu harus diterapkan kepada anak-anak generasi selanjutnya. Saya pikir tentunya perusahaan keluarga sustain, Mas. Karena memang sebenarnya ya kembali ke kita sendiri ya, juga kembali ke subjektif menyikapi perspektif mitos tersebut kayak gitu. Ya. Tapi jangan jadikan mitos ini jadi bahan jadi kayak gini ya gitu. Jadi takut gitu. Iya, jadi takut kan. Belum dijalanin. Kalau dijalanin perkembangan, banyak contoh Mas, banyak contoh perusahaan yang besar sekali, sampurna. Saya pikir perusahaan keluarga yang sangat growth dan sukses. Beberapa generasi. Banyak generasi. Mitosnya juga nggak berlaku ya. Iya, itu dia. Benar sekali Mas. Jadi memang ya itu ya banyak ketakutan ya. Banyak. Wah ini nanti kalau saya nggak bisa sebaik sebelumnya, nggak sebaik bapak saya, nggak sebaik mungkin kakek saya gitu dalam menjalankan bisnis ini. Banyak ketakutan ya di anak-anak zaman sekarang ya, apalagi mungkin anak-anak generasi Z ya, banyak worry gitu ya. Terlalu khawatir, terlalu ini. Padahal hampir nol alasan Mas untuk tidak lebih baik ya. Karena era pendidikannya yang berbeda, era digitalisasi ya, teknologi, era ini mestinya kalau ditekunin saya pikir sih. Benar ya. Jadi memang sebenarnya harusnya generasi Z itu optimisnya pasti lebih-lebih ya, karena kan didukung zaman didukung banyak iya, teknologi semakin maju, kemudian jenis bisnisnya juga semakin banyak, orangnya semakin banyak. Jadi kan kalau orang itu ngomongnya customer ya, customernya semakin banyak, harusnya nggak usah takut ya. Iya betul. Tapi kenapa ini ya? Kenapa masih banyak orang yang akhirnya nggak mau dia melanjutkan bisnis keluarganya, Mas? Tapi ada juga Mas satu sisi ya, saya pikir ya. Kita lihat bisnis yang terdahulu itu apakah masih potensial di zaman sekarang kayak gitu. Apakah kira-kira ini sustain di zaman sekarang? Kalau udah kalau memang saya pikir kalau memang nggak relate bisa dipikirkan untuk beralih ke yang baru seperti itu. Ini juga ya. Ada lihat ininya. Jangan sampai dipaksain juga ya lanjutin ya. Tapi yang aneh ketika bisnis yang dulu itu relate dan sudah sustain dan sudah berhasil, orang tua itu udah cukup tinggi, kita melanjutkan untuk development saja tapi gagal, itu ada pertanyaan tuh Mas. Tapi kemungkinan di orangnya mungkin bisa jadi. Tapi ketika itu nggak relate, nah itu bisa jadi beralih lah lini bisnisnya. Nah. Oke nih. Jadi ini insight selanjutnya ya dari Mas Syafiq ini ya. Jadi kalau teman-teman yang melanjutkan bisnis keluarga juga ini ya harusnya lebih optimis ya. Karena peluangnya semakin banyak di depan, zamannya didukung oleh zaman yang semakin maju gitu ya. Tapi juga harus melihat ini ya, bisnis yang dijalankan ya apakah possible untuk dijalankan atau memang harus berubah haluan. Nah selanjutnya nih Mas Syafiq. Nah mungkin dari Mas Syafiq ini ya, strategi dari Mas Syafiq nih menjadi generasi selanjutnya, second generasi. Strategi apa nih dari Mas Syafiq biar bisnis yang Mas Syafiq lanjutkan ini itu juga sukses, bahkan lebih sukses dari pendahulunya? Kalau secara pribadi ya Mas ya. Tapi dibuka di sini langsung jadi kunci semua nih. Bercanda. Jadi Mas, tentunya yang dijalankan orang tua kan sudah sampai titik itu. Kita lanjutkan dengan estafet. Tapi Mas, yang saya tahu ya, perusahaan keluarga itu orang tua masih memantau, masih mengawal nih. Oh ini jangan seperti ini. Itu batasnya udah kelewat nih, kita mundur dulu. Nah, biasanya kayak gitu. Ada tarik ulur yang bisa jadi learning kita di lapangan langsung sebagai praktisi ya. Dan itu harus dimasukin dan itu harus
diutamakan kayak gitu. Karena kawasan karena perusahaan keluarga, kawasan itu harus dipegang teguh. Oke. Selanjutnya strategi apa? Strategi saya pikir banyak development yang bisa kita kembangkan, Mas. Tapi karena saya orang lapangan juga kebetulan, artinya praktisi juga hampir banyak presentasi praktisi. Kita cari langkah-langkah yang realistis untuk mengembangkan ini, mengembangkan penjualan. Kita buka lini yang related, penjualannya masuk. Contohnya kita dari travel umroh itu kita masuk di supported tiket, provider tiket untuk yang lain. Kami juga ngambil langkah untuk provider visa, untuk support yang lain seperti itu. Dan yang paling penting di era sekarang saya pikir digitalisasi. Untuk merapikan data, merapikan semua pembukuan, merapikan perjalanan bisnis itu supaya klub jadi satu sistem yang kita bisa lihat secara transparansi. Yang mana tujuan juga development ini merekrut banyak stakeholder. Salah satunya di program Ustadzpreneur tadi, Mas. Stakeholder itu banyak yang berkontribusi, sama-sama membuka banyak lapangan kebermanfaatan kayak gitu. Itu juga termasuk strategi yang kedepannya ya, yang kami mau kembangkan. Dan pemikiran tentunya ilmu nggak habis-habis ya, Mas ya. Kita harus belajar juga satu sisi untuk nanti update lagi pelajaran untuk mengembangkan di 2 tahun lagi, 3 tahun lagi kita akan update studi juga. Jadi studi yang tinggi, salah satunya di Umar Usman ini sangat praktisi, applicable lah. Saya pikir itu sama Mas Syafiq. Umar Usman yang kami tahu betul-betul sangat lapangan, saya pikir lapangan. Dan langkah pertama untuk soft skill tadi juga diajarkan. Betul. Dan studi selanjutnya jangan kita tutup, kita harus open minded dalam perkembangan diri dan kembali lagi untuk mengembangkan lagi. Ujung-ujungnya kebermanfaatan yang luas, Mas. Yang jadi benefit sebelum profit ya. Ya. Jadi menyebarkan manfaat. Masya Allah. Itu. Luar biasa nih Mas Syafiq. Jadi banyak ya, jadi ya. Banyak banget. Seru. Jadi bagi teman-teman yang mendengarkan podcast ini, jadi bisa jadi renungan gitu ya. Yang bisa diambil hikmahnya, mungkin. Jadi ya ini kembali lagi sih. Kalau di Umar Usman itu memang tadi ya hampir 50% lebih itu memang melanjutkan bisnis keluarga, Mas. Jadi second generation. Ini penting banget sih karena jarang banget ya pendidikan bisnis yang memang khusus spesifik untuk second generation kan. Biasanya betul. Ya umum ya, seperti biasa umum lah ya. Ini hanya di Umar Usman kita coba datengin Mas Syafiq biar kita coba explore ya kira-kira dari sisi second generation ini gimana sih menjalankan bisnisnya. Karena banyak juga teman-teman saya juga di luar sana banyak juga ya jadi second generation. Oke, Mas Syafiq, luar biasa nih ngobrol-ngobrol pada podcast pada ini masih pagi ya. Jadi mudah-mudahan nggak berhenti sampai di sini ya. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi karena nanti teman-teman Umar Usman dengan Syafu akan ngobrol-ngobrol di podcast selama 3 seri ya. Jadi ini seri pertama, ini seri perdana dengan Mas Syafiq. Nanti mungkin seri-seri selanjutnya nanti ditunggu saja ya. Insya Allah stay tune ya. Iya. Nanti pasti banyak hal yang kita gali. Itu saja Mas Syafiq, luar biasa. Ya, mungkin sebelum kita akhiri, Mas Syafiq ada pesan nggak untuk teman-teman yang khususnya teman-teman Umar Usman nih? Ada khususnya teman-teman Umar Usman ya. Tadi jadi sharing is caring ya Mas ya. Jadi kita insya Allah peduli sama semua lingkungan kita, khususnya yang lagi berada di posisi ini. Kebetulan saya di perusahaan keluarga, maka
teman-teman Umar Usman dan teman-teman lainnya yang berusaha di perusahaan keluarga, yang berposisi di perusahaan keluarga. Tadi kita rewind aja ya sedikit ya. Banyak bersyukur mestinya, jadi sangat beda dari yang lain. Saya pikir juga semacam privilege juga Mas. Jadi berpikir bijak juga, be wise, untuk tahu posisi lah gitu, tahu diri. Kita tahu diri, harus tahu diri, karena posisi ini nggak di semua orang. Kamu yang salah satunya yang dipilih oleh Allah untuk di posisi itu. Yang ketiga, kita berpikir untuk lebih inovatif, lebih kreatif, lebih proaktif juga untuk mencari celah, mencari opportunity untuk pengembangan selanjutnya, development selanjutnya, yang mana outputnya adalah keberhasilan kompetitif, perusahaan itu kompetitif, advantage secara sustainable. Saya pikir itu sih Mas. Mudah-mudahan salah khilaf, tapi mohon maaf ya dari saya. Yang bisa diambil, tolong ini kan hikmahnya, berarti itu dari Allah juga. Tapi kalau salah, banyak salah khilaf dari saya. Saya kira itu Mas. Siap Mas Hafik, ini luar biasa ya. Itu teman-teman podcast sesi kali ini. Jadi mudah-mudahan teman-teman menyimak ya dari awal sampai akhir ini, dan banyak insight yang teman-teman dapatkan. Semoga podcast kali ini bermanfaat ya untuk teman-teman semuanya. Baik yang menjalankan bisnis dari keluarga atau yang memang menjalankan bisnis yang bukan dari keluarga ya, yang memang dia buat baru bisnisnya. Oh, berarti ada pesan satu lagi Mas bagi yang ingin menjalankan bisnis yang baru. Boleh tuh, boleh. Kira-kira apa Mas? Create your family business. Wah. Jadi dia yang jadi foundernya. Benar sekali. Jadi jangan disegmenkan, jangan disegmenkan ini untuk bagi penerus saja. Justru yang membangun, kamu jangan bangun untuk kamu aja. Kamu bangun untuk keturunan kamu. Jadi create your family business. Betul sekali. Jadi ini baru di akhir ya. Jadi benar juga ya. Jadi bagi teman-teman yang melanjutkan sendiri ya, ini jadi apa ya? Jadi pembuktian. Jadi jalannya teman-teman juga untuk memberikan kelanjutan bisnis kepada keluarga teman-teman nanti ya. Iya. Masya Allah. Oke. Makasih banyak Mas Syafiq. Makasih banyak. Hati-hati ini balik langsung ke Banjarmasin atau? Iya, kami di ke Pondok Cabe. Jadi mana? Oke. Masya Allah luar biasa. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi nanti ya Mas Syafiq. Makasih banyak atas kesediaannya pada podcast kali ini. Mungkin itu saja teman-teman. Kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Mas Dimas. Keren.